Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, model skuad Garuda kalahkan Harimau Malaya. Musuh Timnas Indonesia buat kontroversi. Sintayong minta piala AFF untuk dihapus. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Jelang laga perdana hadapi Malaysia di Piala AFF U23, Sintayong memiliki rekor yang mentereng. Di antaranya adalah Sintayong pernah menumbangkan Malaysia pada Piala AFF 2020. Skornya pun tidak kecil, di mana Timnas Indonesia berhasil menggulung rival bebuyutannya ini dengan skor 4-1. Kemudian pada SEA Games 2021, skuad Garuda juga berhasil mempermalukan Malaysia dengan skor 4-3 lewat skema adu penalti. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong memutuskan untuk mencoret pemain Borneo FC Muhammad Fajar Fatur Rahman yang menggantikannya dengan Titan Agung dari klub Bayangkara Presisi FC untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala AFF U23. Tidak dijelaskan alasan Sintayong mencoret Fajar, namun Borneo FC sendiri sebelumnya telah menjadi klub dengan sumbangan pemain terbanyak untuk Timnas Indonesia U23. Di mana Sintayong juga memanggil Komang Teguh dan juga Dava Fasya dari Borneo FC. Padahal Titan Agung sendiri menjadi salah satu pemain yang terkena sanksi AFC menyusul keributan di laga final SEA Games kemarin. Namun Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji memastikan pemain yang terkena sanksi AFC termasuk Komang dan Titan tetap bisa bermain di Piala AFF U23. Kualifikasi Piala Asia U23 2024 berlangsung pada 6 hingga 12 September mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi Taiwan dan Turkmenistan pada turnamen ini. Dalam hal ini, Sintayong pun sudah memiliki kerangka yang akan menjadi bagian dari skuad Timnas U23 Indonesia. Mereka adalah pemain-pemain yang tampil di Piala AFF U23 Thailand ini. Namun pelatih Sintayong juga tidak menutup kemungkinan tetap akan mencari pemain baru untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U23. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ikut bangga melihat karir dua pemainnya, yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner, yang membaik usai membela skuad Garuda. Sebab kedua pemain ini kini semakin diperhitungkan oleh klubnya masing-masing. Melihat hal tersebut, Sintayong pun mengatakan, laga melawan Argentina memang pasti memberikan dampak besar bagi setiap pemain skuad Garuda. Pelatih asal Korea Selatan ini pun mengatakan, berjumpa melawan tim berstatus juara Piala Dunia adalah kesempatan yang langka. Jadi, para pemain mendapatkan pengalaman berharga setelah turun di laga tersebut. Sintayong pun mengatakan tidak heran jika Ivar dan Rafael mengalami perubahan positif dalam karirnya. Tentunya kondisi ini harus disyukuri oleh mereka saat ini. Baik, Timnas Indonesia Elkan Bagot kembali mendapatkan kesempatan bermain bersama Ipswich Town di ajang resmi di mana mereka bertanding melawan Bristol Rovers. Elkan Bagot pun mendapatkan posisi terbaiknya dalam laga tersebut. Ia berperan sebagai bek tengah kiri dalam skema 3 bek yang dimainkan. Kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan oleh bek jangkung Timnas Indonesia sebaik-baiknya, di mana Elkan pun berhasil mencatatkan bobol pertamanya di ajang Piala Liga Inggris. Ia pun mengakui bahwa sangat sulit mendapatkan kemenangan sekaligus clean sheet melawan Bristol. Pasalnya Bristol sendiri diakui bermain dengan cukup baik dalam laga tersebut. Namun untungnya Elkan dan rekan-rekannya mampu membaca permainan Bristol. Ipswich Town baru saja memenangkan pertandingan melawan Bristol Rovers pada putaran pertama Carabao Cup di Portman Road pada Rabu kemarin. Dalam pertandingan ini, Elkan Bagot dimainkan sebagai starter. Bahkan, Bagot bermain penuh sepanjang pertandingan. Dalam hal ini, asisten pelatih Ipswich Town Martin Peart pun memberikan pujian kepada pemain-pemainnya yang mampu beradaptasi dengan strategi permainan, termasuk kepada bek Timnas Indonesia Elkan Bagot. Peart menilai timnya memberikan penampilan yang apik dan Peart pun memuji pemain yang dapat beradaptasi dengan cara bermain tim.
Baik kontroversial Vietnam Doan Van Hau dikenal memiliki permainan yang keras dan menjurus ke kasar. Hal itu pun membuat Doan Van Hau sempat familiar di publik sepak bola Indonesia. Gara-gara aksi kontroversinya itu Evan Dimas bahkan sampai tak bisa melanjutkan permainan. Sejak saat itulah Doan Van Hau menjadi musuh timnas Indonesia maupun supporter tanah air. Terakhir back timnas Vietnam itu kembali berulah di negaranya sendiri, di mana menurut laporan media Vietnam Soha.vn, Doan Van Hau menghantam salah seorang supporter dengan bola. Doan Van Hau sendiri langsung memberikan gestur minta maaf kepada supporter tersebut. Pelatih timnas Sintayong memanggil dua pemain Persija Jakarta untuk bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U23, yaitu Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Khusus untuk Ferrari, tak ada masalah karena dipastikan bergabung di sela menjalani pendidikan kepolisian. Akan tetapi Rizky Ridho masih ditahan oleh pelatih Persija, Thomas Doll. Seperti tidak ikhlas, Persija justru menyodorkan nama lain yang kualitasnya di bawah dari Rizky Ridho. Mengetahui kabar ini, manajer timnas Indonesia Sumarji pun merasa kecewa atas keputusan dari Thomas Doll. Ia pun mengaku akan melaporkan masalah ini kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan berkoordinasi dengan pelatih Sintayong perihal opsi pemain pengganti untuk Rizky Ridho dan Zaki Ashraf. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengungkapkan pihaknya sudah memiliki opsi pemain pengganti untuk Rizky Ridho dan Muhammad Zaki Ashraf jika memang keduanya tak kunjung bergabung dengan timnas Indonesia U23. Kedua opsi pengganti keduanya yaitu Muhammad Kadu Helmiwan dari Persis Solo dan juga Muhammad Haikal Al-Hafiz dari PSIS Semarang. Tapi meski sudah punya opsi pengganti, Sumarji mengatakan pihaknya tetap akan menunggu kehadiran dari Rizky Ridho dan juga Zaki Ashraf untuk bergabung dengan timnas Indonesia U23. Kabar buruk untuk Sintayong jelang Piala AFF U23 2023, di mana dua pemainnya asal PSIS Semarang alami sakit dan cedera sebelum gabung ke skuad Garuda Muda. Mereka adalah Muhammad Adi Satrio dan Alfeandra Dewangga. Adi Satrio sendiri diketahui mengalami masalah pencernaan yang membuatnya diare dan muntah. Sementara itu Alfeandra Dewangga mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Setelah ditarik keluar pada menit ke-81 dalam laga melawan Arema FC kemarin. Dengan demikian, dua pemain dari PSIS Semarang ini harus lebih lama bergabung dengan timnas U23 Indonesia karena diminta istirahat. Polemik pemanggilan pemain ke timnas Indonesia menghiasi media mainstream beberapa waktu belakangan ini. Namun perlu diketahui bahwa timnas Indonesia U23 rupanya bukanlah satu-satunya tim yang memulai persiapan untuk Piala AFF U23 dengan komposisi pemain yang tidak lengkap. Vietnam dan Thailand sama-sama memanaskan mesin dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang dipanggil. Seperti timnas Vietnam memanggil 29 pemain ke TC, namun dilaporkan hanya 17 pemain yang mengikuti TC hari pertama. Hang Antuan pun memaklumi dan ia pun memilih untuk bersabar. Sama halnya dengan timnas Thailand, di mana TC hanya dihadiri oleh 18 pemain dari 23 nama yang dipanggil. Sementara itu, sesi latihan pertama timnas Indonesia U23 pada Kamis kemarin baru diikuti oleh 17 peserta. Sintayong dihadapkan kendala lantaran sejumlah klub enggan melepas pemainnya ke TC Timnas Indonesia U23. Sebenarnya, juru taktik asal Korea Selatan tersebut memahami kritik atau protes yang dilayangkan oleh pelatih klub yang berat hati untuk melepas pemainnya ke Timnas U23 di tengah kompetisi Liga 1 yang tengah berjalan. Oleh sebab itulah, Sintayong berharap kedepannya Piala AFF U23 untuk dihapus, sebab menurut Sin, kejuaraan tersebut sangat merugikan. Namun berbeda halnya dengan Piala AFF U20, menurut Sintayong, kejuaraan tersebut layak untuk dipertahankan. Tertuang dalam aturan FIFA, pembukaan Piala Dunia U17 2023 yang dihelat di JIS tidak akan digelar secara spektakuler. Indikator spektakuler yang dimaksud FIFA adalah jumlah penonton dan konten acara selama penyelenggaraan ajang 2 tahunan ini. Menpora juga menyoroti soal kemungkinan pembatasan penonton demi memenuhi kriteria FIFA, yakni soal kemegahan acara. Ia pun mengisyaratkan bakal mempertimbangkan animo penonton agar putusan yang diambil dapat tepat guna.